Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah ya, kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian rutin kita setiap hari Rabu ya, malam Kamis. Untuk malam ini ya kita akan membahas kitab baru ya, setelah kita kemarin selesai membahas kitab Hilyatu Thalibil Ilm ya, karya Syekh Bakar bin Abdullah bin Abi Zaid ya. Sekarang kita akan membahas kitab yang juga penting untuk kita pelajari, yaitu kitab Tazkiyatun Nufus ya, yang dikumpulkan oleh Dr. Ahmad Farid ya. Semoga Allah menjaga beliau, yang diambil dari 3 tokoh penting, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Rajab Al-Hambali, dan Abu Hamid Al-Ghazali ya, rahimahullah ya, al-jami. Nah, mari kita buka ya di kitab yang antum sudah pegang ya, terjemahannya. Kita awali dari muqaddimah ya, apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Farid dalam kitab muqaddimah kitab beliau ini. Nah, pertama-tama beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ya, muqaddimah yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau akan menyampaikan khutbah ya. Ini disebut khutbatul hajah, yaitu yang berbunyi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan memohon ampunan kepadanya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita atau diri-diri kita, wa min sayyiati a'malina, sekaligus kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari keburukan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia, wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan maka dia tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan kami atau kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja ya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kesejahteraan dari Allah terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada umatnya, dan kepada sahabat beliau wasallam. Dan begitupun ya, keselamatan semoga tercurahkan kepada beliau, keluarga, dan sahabat-sahabat beliau. Amma ba'du, adapun saya itu, kata beliau, lamma kana minal muhimmat allati bu'isa bihan nabiyyu hadhil ummah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tazkiyatun nafas ya. Nah, ketika di antara beberapa perkara penting yang dengannya Allah utus ya Nabi umat ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka apa? Di tazkiyatin nafas ya, dalam rangka untuk membersihkan jiwa umatnya ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam surah Al-Jumu'ah ya, ayat kedua, di mana Allah berfirman, huwallazi ba'asa
fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah umat yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka, yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan yuzakkihim, mensucikan mereka. Jadi di antara fungsi Nabi ya Muhammad SAW selain untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, juga yuzakkihim, untuk mensucikan. Kalau kita baca tafsir Al-Muyassar misalnya, di sana sebutkan wa yuzakkihim ma'nahu wa yutahhiruhum min al-aqidah atau al-aqaid al-fasidah, dari akidah-akidah yang rusak, wal akhlaq as-sayyi'ah, dan dari akhlak yang buruk. Itu makna yuzakkihim ya dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua ini. Itu fungsi Rasul SAW. Jadi untuk meluruskan akidah mereka yang rusak. Karena orang-orang Quraisy ya, kafir Quraisy rusak akidahnya, mereka menyembah berhala, maka Allah utus Rasul dalam rangka untuk memperbaiki itu. Nah, sekaligus untuk memperbaiki akhlak mereka yang buruk. Ya. Dan kita semua tahu ya, kalau kita baca kitab sejarah bagaimana dulu orang-orang jahiliyah ya, akhlaknya rusak mereka, termasuk akidahnya rusak. Maka Allah utus Rasul untuk memperbaiki, mensucikan itu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan untuk mengajarkan mereka Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, yakni as-sunnah, menurut sebagian ulama tafsir ya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sedangkan mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ayat ini dikutip oleh Syekh Ahmad Farid. Nah, kaitannya dengan bab tazkiyatun nufus karena ada kalimat wa yuzakkihim. Itu salah satu fungsi kenapa Allah turunkan atau Allah utus Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan atau rasul kepada umatnya yang ummi. Nah, lalu kata beliau wa kana alaman yarjullaha ya, wal yaumal akhir al-ihtimam bi tazkiyati nafsihi khassatan. Maka bagi siapa saja orang yang berharap ya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan kenikmatan kelak nanti di hari akhir, hendaklah dia memperhatikan ya bitazkiyati nafsihi ya khassatihi, memperhatikan kesucian jiwanya ya, khususnya jiwa dia sendiri gitu ya. Itu kata Syekh Ahmad Farid. Maka Allah taala ya mengaitkan kebahagiaan seorang hamba itu dengan kesucian jiwanya. Jadi semakin suci jiwa seorang hamba, dia akan semakin bahagia. Itu ya. Maka kata beliau, wa qad allaqallahu azza wa jal falahal abdi bi tazkiyati nafsihi. Allah telah ya mengaitkan keberuntungan seorang hamba itu dengan kesucian dirinya. Nah, lalu beliau mengutip ayat Al-Quran dari surah Asy-Syams ya, surah Asy-Syams. Dan beliau mengatakan, nah, hal itu diterangkan di dalam surah Asy-Syams setelah Allah menyebutkan 11 perkara secara berurutan ya, untuk menyebutkan pentingnya mensucikan jiwa. Sampai Allah bersumpah dengan 11 perkara yang kita bisa temukan dalam surah Asy-Syams ya. Bahkan sampai Syekh Ahmad Farid mengatakan wala yujadu fil Qur'ani bi akmalihi aksamun mutawaliyat ala hadan nusuk. Nah, tidak ada dalam Al-Qur'an ya. Tidak ada dalam, kita tidak akan temukan dalam Al-Qur'an ada kalimat sumpah yang disebutkan secara sempurna berurut-urut sebagaimana halnya yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syams ini. Ketika Allah akan menyebutkan tentang pentingnya tazkiyatun nafas ya. Nah, wasyamsi wadduhaha, ini dua hal tuh. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, dua tuh. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengiringinya. 3. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang ketika apa? Ya, memunculkannya ya, menerangkannya. Kemudian wal laili idza yaghshaha, 5, dan demi malam ketika menutupinya
menutupi matahari maksudnya. 5 itu al-lail. Was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang ya dibangunnya ya. Berapa itu? 6 ya. 7. Was-sama' wa ma banaha. Itu huruf qasam semua, waw 2 kali disebut ya. Jadi wa ma banaha itu bukan waw ataf tapi termasuk waw qasam juga. Yang ke-8 wal ardi, dan demi bumi, wa ma tohaha, dan demi apa yang Allah hamparkan ya di bumi. Bumi itu berapa berarti? 9 ya. 9. Nah, ke-10-nya apa? Wan nafsi wa ma sawwaha. Yang ke-10 dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apa yang disempurnakannya. Nah, itulah yang dimaksud 11 perkara yang disebut oleh Allah Ta'ala secara berurutan ya, untuk menerangkan sesuatu yang penting. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan ilham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik. Nah, lalu apa yang akan diterangkan oleh Allah? Kalimat berikutnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang ya mengotori jiwanya. Nah, itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tazkiyatun nufus ini perkara penting. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan 11 perkara untuk menerangkan pentingnya mensucikan jiwa. Maka kalau kita ingin ya hidup kita bahagia, perhatikan jiwa kita suci atau tidak. Maka bersihkan jiwa kita. Nah, lalu beliau komentar, tazkiyah itu artinya at-tatahhur ya. Tatahhur itu yang membersihkan, mensucikan. Oleh karenanya kenapa harta yang wajib dikeluarkan disebut zakat? Supaya harta itu bersih gitu. Nah, karena dengan zakat itu harta yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi suci, bersih, karena dia telah mengeluarkan haknya Allah Azza wa Jalla. Maka tazkiyah itu dengan kata zakat satu akar kata. Zaka, yuzakki, tazkiyah. Nah. Wa yuzakkihim. Nah, itu, wa yuzakkihim, betul. Mensucikan mereka tadi itu. Nah, lalu kata beliau ketika ya orang-orang ya kaum muslimin kesulitan untuk mengambil manfaat dari kitab ya tentang masalah tazkiyatun nufus yang telah disusun oleh para ulama terdahulu, ada beberapa faktor yang membuat kita agak kesulitan gitu ya mengambil faidah atau manfaat dari kitab-kitab yang membahas tentang tazkiyatun nufus. Di antara sebabnya adalah pada umumnya para ulama dulu ketika menulis kitab tentang tazkiyatun nufus, kitabnya besar-besar ya. Anna aglabaha mujalladat dokhmah. Ya, itu salah satu motivasi kenapa Syekh Ahmad Farid menyusun, ya, mengumpulkan penjelasan para ulama yang tadi disebutkan 3 itu dalam kitab yang relatif tipis ini. Ya, karena dulu kitabnya tebal-tebal gitu. Ya, saya punya kitab judulnya itu A'malul Qulub ya. Itu tebal-tebal, ada 2 kitab. Amalan-amalan hati, A'malul Qulub. Tebal-tebal. Mungkin kalau kita enggak ini, malas lihat kitabnya aja tebal gitu ya. Nah itu. Nah, kalau tipis kan kita terdorong, oh ini tipis. Nah, kecuali kalau kita memang butuh ya pengayaan referensi, tebal pun biasanya kita baca ya. Tapi orang pada umumnya kalau melihat kitab itu tebal, udah malas duluan ya, muncul malasnya gitu ya. Nah, kecuali kalau dibahas ya. Itu satu. Yang kedua, wa yas'abu ala kulli muslimin al-husul 'alaiha. Ya. Dan kesulitannya setiap muslim untuk bisa sampai ke kitab tersebut. Apalagi kalau sekarang mungkin tebal harganya mahal kan. Semakin tebal kan semakin mahal. Kalau tipis begini kan relatif terjangkau oleh kita gitu. Sehingga kaum muslimin bisa dengan gampang mudah dia akses karena kitab dia bisa beli. Nah ini. Nah, di samping itu wa kadzalika kasratul akhbar ad-dha'ifah. Banyaknya hadis-hadis lemah
yang bertebaran di kitab-kitab yang membahas masalah akhlak ya, tazkiyatun nufus. Itu banyak. Ya, misalnya kitab Tanbihul Ghafilin. Adabud Dunya Waddin misalnya. Itu ada banyak hadis lemah ya di dalamnya. Kalau kita tidak hati-hati, ya kita dapatnya tadi hadis yang sebenarnya bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, ya bahkan ada hadis maudhu ya, hadis palsu. Itu bertebaran gitu di kitab-kitab yang disusun oleh para ulama terdahulu. Nah, maka kata beliau, wa amidna bihamdillah ya ta'ala ila jam'in as-sahil akhbar fi mawdu'at ar-raqa'iq al-mukhtalifah. Maka kita bersandar kata beliau, alhamdulillah ya untuk mengumpulkan ya, hadis-hadis yang paling sahih, as-sahul akhbar dalam ya, tema ini ya, akhlak ar-raqa'iq al-mukhtalifah atau dalam tema tazkiyatun nafs ini yang dikutip atau dinukil dari ulama al-a'immah alladzina bara'u fi hadzal ilm, dari para ulama yang mereka memang pakar di dalam bidang ilmu ini kan. Ya, di antara sebutkan Al-Imam Samsuddin Ibnu Al-Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, lalu diambil dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, beliau punya kitab misalnya Jami'ul Ulum wal Hikam ya. Jami'ul Ulum wal Hikam, masyhur kitabnya. Ada juga dari Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali ya. Rahimahumullah al-jami' ya. Semoga Allah merahmati mereka semua ini. Rajinallaha an yanfa'a bihadzal kitab naqilah ya. Kita berharap ya, kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya ini bermanfaat ya dari kitab yang dinukil dari tokoh-tokoh tadi ya, wa nashiruhu wa qari'uhu ya, baik juga bermanfaat untuk ya penerbitnya termasuk untuk pembacanya. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya, khususnya pada hari di mana tidak akan bermanfaat harta ataupun anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat. Walillahil ham wal minah wa huwa maulana wa ilaihil masir ya. Segala puji itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Allah lah pelindung kita dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in, dari muqaddimah ini maka kita bisa tarik kesimpulan ya, satu, bahwa tazkiyatun nafs ini perkara yang sangat penting bagi setiap hamba. Kalau dia ingin hidupnya beruntung, itu. Maka tadi ada qad aflaha man tazakka dalam surah Asy-Syams. Nah, lalu yang kedua, motivasi Syekh Ahmad Farid ya dalam menyusun kitab ini ada dua tadi ya. Satu, untuk mempermudah akses kaum muslimin terhadap ya kitab yang membahas di dalamnya tazkiyatun nufus. Karena kitab-kitab terdahulu itu tebal-tebal, sementara ini relatif tipis ya, sehingga bisa gampang diakses, gampang dimiliki ya, dikoleksi oleh kaum muslimin. Nah, yang lebih penting lagi dari itu adalah beliau berusaha ya, di dalam menulis kitab ini ketika menerangkan ya, bab per bab, tema per tema, dalilnya adalah dalil-dalil yang sahih ya, tidak sebagaimana kitab-kitab terdahulu. Nah, maka beliau katakan ya as-sahhu al-akhbar. Ya, jadi khobar-khobar yang paling sahih. Jadi saya kira ini ya poin penting dari apa yang beliau sampaikan di muqaddimah kitab Tazkiyatun Nufus. Nah, ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Berikutnya, bab pertama yang beliau sebutkan di dalam kitab ini adalah tentang ikhlas. Nah, ikhlas ini juga termasuk amal al-qulub ya, termasuk amalan hati. Ini sangat penting ya, ikhlas. Apa itu ikhlas? Nah, beliau memberikan 3 pengertian, tentu yang dikutip dari 3 tokoh tadi ya. 1, tajridu qasdi taqarrubi ilallahi azza wajal an jami'i asyawaib. Nah, yaitu memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah ya. Memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah azza wajal
dari semua kotoran. Nah, jadi gimana caranya supaya murni gitu ya? Itulah ikhlas ya. Jadi menghilangkan semua kotoran-kotoran supaya kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala bersih gitu ya. Betul-betul hanya untuk Allah saja. Ada juga yang mengatakan ikhlas itu adalah ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'ah. Mengesahkan Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla dalam ya tujuan amal ketaatan yang dilakukan. Itu mengesahkan Allah Ta'ala. Ya, dari secara hakiki tidak ada perbedaan signifikan ya antara pengertian pertama dengan kedua ini. Nah, yang ketiga wakil huwa nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Ini makna ikhlas. Ya, yaitu ya melupakan atau mengabaikan pandangan makhluk. Ya. Dengan apa? Dengan cara senantiasa ya, memperhatikan atau melihat kepada Allah Sang Pencipta. Jadi makhluk nggak diperdulikan. Mau mereka memuji atau mencela kita, masa bodoh. Karena tujuan kita beramal adalah Allah Sang Pencipta Al-Khaliq tadi. Nah, itu makna al-ikhlas yang ketiga ya. Nisyanu ru'yatul khalqi bidawami nazari ila al-khaliqi. Nah, lalu posisi ikhlas disebutkan adalah merupakan syarat diterimanya amal. Maka al-ikhlas syartun liqabulil amali salihi wal muwafiq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi ikhlas itu syarat diterimanya amal. Selain ikhlas adalah sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Ini yang kita harus tahu dan insya Allah kita semua paham betul ya masalah ini. Walaupun masih banyak orang nggak tahu. Ya, masih banyak orang nggak tahu kalau syarat diterimanya amal ini dua. Ikhlas sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Atau ada juga sebenarnya dia ngerti. Diterimanya amal itu ikhlas dan sesuai sunnah. Tapi dia masih mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Itu ada juga. Ya. Padahal clear yang sesuai dengan sunnah jelas sekali ya. Dan itu kata Syekh Ahmad Farid jelas. Ya. Ayatnya, dalilnya disebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah saja secara ikhlas, ya, mengikhlaskan agama untuk Allah Ta'ala, hunafa yang lurus ya. Jadi tidak belok kanan kiri ya. Itu dalil bahwa syarat diterimanya amal itu harus ikhlas ya, mukhlishina lahuddin, lahuhu maksudnya lillahi ta'ala ad-din. Nah, sementara dalil tentang pentingnya sesuai dengan sunnah, apa dalilnya? Bahwa syarat amal diterima itu satu ikhlas, dalilnya ini, yang kedua harus sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Apa dalilnya? Memang saya Ahmad Farid tidak menyebutkan beliau ya di dalam kitab ini. Tapi penting kita minimal mereview, merefresh. Ada yang ingat apa kira-kira dalilnya bahwa beramal itu kalau ingin diterima oleh Allah Ta'ala kita harus sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Nah itu gimana? Nah sahih asabtum na'am. Barakallahu fiik. Man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ya. Barang siapa yang beramal falaisa alaihi amruna dan tidak ada perintah dari kami ya, pada amalan yang dia lakukan itu fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa amal itu harus sesuai dengan perintah Rasul, sesuai dengan sunnah Rasul. Maka al-ibadah itu al-aslu fil ibadati haramun. Ya, itu kaidah yang disusun oleh para ulama. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Haram. Illa kecuali ma dalla ad-dalilu ala amrihi, kecuali ada dalil yang menyuruhnya.
Nah, itu ibadah. Ibadah kaidahnya seperti itu. Beda dengan muamalah. Ya, atau masalah-masalah selain ibadah. Al aslu fil asya, ya. Hukum asal dalam segala sesuatu, maksudnya di luar ibadah itu adalah mubah, al-ibahah, boleh. Illa ma dalla ad-dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi selain ibadah, muamalah itu apa saja boleh. Ya, kalau kita nggak tahu dalilnya ini boleh nggak boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya, maka nggak boleh. Mau pakai baju warna apa saja boleh. Motifnya bagaimana saja boleh, kecuali ada yang mengharamkannya. Mau pakai baju batik begini, ya pakai warnanya merah, warna putih, warna coklat, dan lain-lain gitu ya. Itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Apa misalnya pakaian yang diharamkan oleh Allah atau oleh Rasulnya misalnya? Sutra untuk laki-laki. Misalnya sutra ya, al-harir. Harir itu haramun, kata Rasul, haramun li dzukuri ummati ya, wa halalun haram untuk kaum laki-laki dari umatku dan halal untuk li nisa'i ummati ya, untuk kaum wanita dari umatku. Nah, jelas berarti haram bagi laki-laki ya. Terus apalagi misalnya isbal ya, isbal itu qala an-nabiyyu ya sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar misalnya. Apa yang ada di bawah mata kaki dari kain yang dipakai, maka dia ada di neraka. Hadis akhrajahu al-Bukhari. Berarti itu ada larangan, haram. Tapi ibadah kebalikan. Dia haram kecuali ada perintahnya. Ibadah itu harus ada perintahnya. Ya. Maka kalau ada orang mengamalkan suatu amal ibadah, perintahnya tidak ada, tapi dia lakukan, ya haram, tidak ada nilainya, bahkan tertolak. Itu, kaidahnya seperti itu. Maka kalau ada orang misalnya melakukan suatu amal ibadah tertentu, lalu dia tanya, ada nggak dalil yang melarangnya? Kan sering ya, sering ada orang gitu. Ada nggak dalil yang melarangnya? Pertanyaannya bukan ada nggak dalil yang melarangnya, ada nggak dalil yang menyuruhnya. Dan banyak orang keliru di situ. Ya, mengamalkan amalan puasa misalnya, amalan apa, sholat macam-macam begitu ya. Ya. Kemarin ini kita di bulan Muharram kan, ada amalan ya, doa awal akhir tahun. Ya. Jadi warga diundang ke masjid ba'da asar atau menjelang maghrib berdoa bersama-sama, dan ba'da maghrib awal tahun ya, sebelum maghrib akhir tahun berdoa bersama-sama, kumpul berjamaah. Nah itu nggak boleh. Lalu ada orang tanya, kenapa kok nggak boleh? Apa? Coba sebutkan, ada nggak dalil yang melarang kita berdoa di awal dan akhir tahun? Ya nggak ada memang. Tapi pertanyaannya bukan begitu. Ya, karena apa? Al aslu fil ibadati haram. Hukum asal dalam beribadah itu adalah haram. Illa ma dalla ad-dalilu ala amri. Kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Jadi pertanyaannya adalah, ada tidak dalil yang menyuruh kita untuk melakukan ibadah ini dan itu? Itu pertanyaannya dalam masalah ibadah. Tapi dalam masalah muamalah baru yang ditanyakan, ada nggak dalil yang melarangnya? Oh nggak ada, berarti boleh gitu. Ya, misalnya antum mau makan ulat ya, ulat yang dalam kayu itu ya misalnya. Apa namanya itu? Ada ulat kayu itu ya. Nah, itu boleh nggak? Kalau antum tidak menemukan dalil yang mengharamkannya, berarti boleh atau tidak? Boleh gitu. Kecuali ada yang melarangnya. Nah, itu bedanya. Nah, ini ya, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini penting ya. Apa kaidah tadi itu? Al aslu apa tadi? Al aslu fil ibadati haramun illa ma dalla ad-dalilu ala amrihi. Ini kaidah ini penting dihafal ya. Nah, itu. Baik, itu ya. Nah, kemudian di sini disebutkan hadis dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya ikhlas, yaitu hadis riwayat Abu Umamah
ya, Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia bertanya, ara'aita rajulan ghaza ya, yaltamisul ajra wa dzikr. Ya. Yaltamisu al-ajra wa dzikr ma lahu. Kata orang ini kepada Nabi bertanya, bagaimana menurut engkau wahai Rasul jika ada seseorang berperang tetapi dia mencari upah dari peperangan itu dan dia supaya namanya dikenang, disebut-sebut oleh orang. Malahu. Nah, bagaimana nih untuk orang ini? Apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Rasul menjawab, ini orang enggak punya apa-apa, enggak dapat apa-apa gitu. Di sisi Allah Ta'ala nggak dapat apa-apa. Sampai diulang pertanyaannya 3 kali oleh orang ini. Fa'adaha thalatha marrat wa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Dan berkali-kali Rasul pun menjawab, orang yang berperang untuk mendapatkan upah atau untuk supaya dia disebut namanya oleh orang-orang itu tidak akan dapat apa-apa. Summa qala, lalu kemudian Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah menerima dari suatu amalan kecuali amalan yang ikhlas darinya ya untuk Allah Subhanahu wa taala, wabtagha bihi wajhallahi azza wa jalla, dan yang dia cari adalah keriduan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Abu Daud dan Nasa'i bi isnadin jayyid ya, dengan sanad yang jayyid. Itu. Nah, maka hadis ini ikhwas sekalian menerangkan tentang pentingnya ikhlas. Orang sehebat apapun perang ya, di medan perang, kalau dia yang dicari bukan keriduan Allah, yang dia cari ya bukan hanya untuk Allah, maka nggak ada nilainya. Sehebat apapun perang dia. Maka nanti dalam riwayat yang lainnya disebutkan, nah, jadi ketika Rasulullah SAW ditanya juga oleh seseorang tentang ya su'ila anir rajuli yuqatilu hamiyatan wa saja'atan wa yara mawdi'ahum ayyuhum fi sabilillah. Rasul ditanya tentang orang yang ya, berperang hamiyatan. Hamiyatan itu dalam rangka untuk ya membela sukunya gitu ya. Membela suku. Kalau kita nasionalisme lah ya. Yang dibela itu nasionalisme atas nama nasionalisme. Atau kalau dulu ya suku yang dibela. Ada orang perang membela sukunya. Atau saja'ah. Berperang supaya dia dianggap pemberani. Nah, atau wayaro maudi'ahu. Supaya orang melihat kedudukan dia ya. Mungkin dianggap batol ya, misalnya pahlawan dan seterusnya. Nah, apakah siapa di antara mereka ayyuhum fi sabilillah? Siapa yang dari mereka yang dianggap berjuang di jalan Allah Ta'ala? Maka apa jawab Nabi? Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Nah, fahuwa fi sabilillah. Jadi orang yang dianggap betul-betul berjuang di jalan Allah Ta'ala adalah orang yang ya, berjuang dalam rangka supaya nama Allah itu, kalimat Allah itu, atau kalimat tauhid itu tinggi. Itulah orang yang akan diberikan pahala besar oleh Allah Ta'ala saat dia berjuang ya, fi sabilillah. Nah ini jadi ya, tujuannya litakuna kalimatullahi hiyal ulya, atau kalau di hadis ini khalisan lahu ya, wa ayyabtagi wajhahu tadi. Ya ini ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam, annahu qala fi hajjatil wada. Sesungguhnya Rasul sallallahu pernah berkata dalam haji wada, haji terakhir. Apa kata Nabi? Nadarallahu mur'an. Ya, sami'a maqalati fawa'aha. Allah akan menjadikan seseorang bercahaya, yaitu orang yang mendengarkan kata-kataku, kata-kata hadis Nabi maksudnya. Jadi orang yang mendengar hadis Nabi SAW itu kelak nanti Allah akan jadikan dia bercahaya. Nadarullah.
Nah, anu mengatakan nadarullah itu wajahnya dia bercahaya ya. Siapa? Yaitu imra'an sami'a maqalati. Seseorang yang mendengar kata-kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam fawa'aha. Lalu ya dia hafalkan hadis Nabi itu ya. Nanti dalam hadis yang lain ada lanjutan summa addaha kama sami'aha. Kemudian dia sampaikan hadis itu kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar atau sebagaimana yang kalau sekarang dia baca dalam kitab lalu disampaikan sesuai dengan itu. Nah, maka orang yang begitu itu Allah akan jadikan dia kelak bercahaya. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, menghafal hadis Nabi itu sama pentingnya sebagaimana kita menghafal Al-Quran. Ya, kelak nanti dia akan dijadikan bercahaya oleh Allah Ta'ala. Maka jangan malas menghafal hadis dia. Nah, sehingga para ulama itu nulis kitab ya, seperti Imam An-Nawawi misalnya rahimahullah. Nulis kitab hadis arba'in ya, tipis itu. Dalam rangka apa? Supaya membantu orang-orang bisa menghafal hadis-hadis Nabi. Nah, maka kita yang sudah biasa hadir ke majelis ilmu harusnya berusaha tuh. Setiap hadis itu dihafalin. Ya, dapat hafalin, sampaikan. Nah, ini ya, ikhwas kalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu kata Nabi, "Parubaha mil fikhin laisa bifaqih." Ya, betapa banyak orang yang membawa ilmu, ya, mendengar gitu, ilmu, dia dengar, mungkin dia catat, laisa bifaqih, tapi dia nggak paham gitu, dia nggak paham, tapi dia hafal, dia nggak paham. Banyak yang seperti itu. Ya. Kemudian salah sunnah yughallu alaihinna qalbu mri'in mu'minin. Ada 3 perkara yang dengan 3 perkara tersebut maka hati seorang mukmin tidak akan ada kedengkian ya di dalamnya. Ya, tidak ada khianat atau keburukan di dalam hatinya jika ketiga perkara ini dilakukan oleh seorang muslim. Apa itu? Yang pertama, ikhlasul amal lillahi ta'ala. Mengikhlaskan amalan untuk Allah ta'ala. Wal munasahah li a'immatil muslimin. Dan memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Waluzumu jama'atihim. Dan senantiasa bergabung dengan jamaah ya, kaum muslimin. Itu. Nah, dalam hadis ini ada kalimat ikhlasul amalillahi ta'ala. Jadi mengikhlaskan amal untuk Allah Ta'ala itu adalah suatu sikap yang apabila dimiliki oleh seorang mukmin maka tidak akan ada khianat, keburukan atau kedengkian di dalam hatinya. Orang yang ikhlas ya dalam beramal. Yaitu bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ini hadis rawahu Al-Bazzar dengan sanad yang hasan dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Nah, lalu makna hadis ini ya, anna hadhihi asalasah taslihu bihal qulub. Jadi 3 perkara ini apabila dilakukan, dimiliki oleh seseorang maka hatinya akan menjadi baik. Paman takhallaqa biha tahura qalbuhu minal khiyanati wad-daghali wasyarr. Barang siapa yang berakhlak ya, dengan 3 perkara yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi itu, maka ya berarti hatinya suci ya dari sikap khianat ya, dan dari kerusakan dan dari keburukan. Ad-daghl itu maknahu al-fasad ya. Nah, bahkan keikhlasan itu di antara keutamaannya adalah orang yang ikhlas, syaitan tuh nggak bisa ganggu orang ikhlas. Kalau dia bisa ikhlas, ya, syaitan tidak bisa mengganggu orang yang ikhlas. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran surah Shad. Ya, itu dasarnya. Ayat ke-83 ya. Ikhlas kalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kalau kita baca itu ya di dalam surah Shad mulai dari ayat 75 ya sampai ayat 83. Nah, jadi intisari dari ayat 75 sampai ayat 83 itu kan Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, tapi dia sombong, enggak mau ya. Dia bilang khalaqtani min nar ya, bahkan qala ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan dia dari mintin, dari tanah ya. Gitu. Lalu kemudian diusirlah oleh Allah Ta'ala si iblis ini
Ya, fakhrud minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga sesungguhnya engkau terkutuk. Nah, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya ya laknatku kepadamu sampai hari kebangkitan, hari pembalasan. Lalu dia minta kepada Allah Ta'ala, qala rabbi ya fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Nah, lalu kata Allah, qal ya fa innaka minal munzarin ila yaumi al-waqtil ma'lum. Nah, ya engkau akan ditangguhkan ya oleh Allah Ta'ala sampai hari ya pada waktu yang sudah diketahui. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, kata syaitan. Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Itu janji iblis di hadapan Allah Ta'ala. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Hamba-hamba Allah Ta'ala, kita, ya manusia ini. Tapi dia bilang, si iblis ini bilang pada ayat 83, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi cara untuk menghalau godaan iblis itu sebenarnya ikhlas. Itu. Cuman iblis pasti akan goda kita supaya kita nggak ikhlas. Nah, itu masalahnya. Ya. Beratnya di situ. Ya. Nah, itu persoalan. Iblis bilang hambamu yang ikhlas nggak bisa digoda sama dia. Tapi untuk bisa ikhlas dijaga sama dia, dia ganggu supaya kita enggak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, padahal ya itu ya sekalian. Nah, nanti diterangkan di sini bagaimana cara supaya kita bisa ikhlas ya. Baik, itu dasarnya ya, dalilnya. Maka kata Syekh Ahmad Farid, wala yatakhallasul abdu minasyaitan illa bi ikhlas. Seorang hamba itu tidak bisa selamat dari gangguan syaitan kecuali dengan ikhlas. Karena syaitan sendiri bilang begitu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Shad ayat 83 tadi. Nah, sampai-sampai ada seorang soleh, dia mengatakan kepada dirinya sendiri, ya nafs akhlisi tatakhallasi, wahai jiwaku, ikhlaslah engkau, maka engkau akan selamat dari gangguan syaitan. Nah, ini ya, ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, lalu diterangkan, jadi setiap keuntungan kenikmatan dunia yang kita cenderung kepadanya, jiwa kita cenderung kepadanya, hati kita cenderung kepadanya, sedikit atau banyak, kalau itu ada ya, membersamai amalan kita, maka keinginan atau kecenderungan kepada dunia itu akan apa? Memperkeruh kesucian hati kita dan akan menghilangkan keikhlasan. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ya kita mau melakukan sesuatu, lalu dalam hati kita itu ada kecenderungan ke dunia gitu. Nah, itu bisa memperkeruh keikhlasan kita. Maka memang kalau bisa ditajrid. Tajrid itu dimurnikan gitu ya. Walaupun tidak mudah ya. Tidak mudah. Tapi begitulah caranya supaya kita bisa ikhlas. Kalau ada hal-hal yang, wah saya ingin ini, ingin itu dari amalan saya. Nah, itu kalau sedikit saja gitu ya, ada kaitannya dengan dunia, itu bisa rusak gitu. Hilang keikhlasannya. Dan jadi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, dan setiap orang itu ya dia terikat ya dengan tadi fi hududhihi munghamisun fi syahawatihi, terikat dengan tadi kenikmatan dunia, tenggelam dalam syahwatnya. Bahkan ya qallama yanfaqu fi'lun min af'alihi, sedikit sekali ya, amalan yang dilakukan oleh kita sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala yang bisa lepas dari dunia tadi. Dan dari ibadah yang kita lakukan ya. Tidak lepas dari tujuan-tujuan duniawi. Agrad ajilah min hadhil ajnas. Itu memang tidak mudah gitu ya. Untuk bisa ikhlas itu. Nah, sampai ada ulama mengatakan, man salimalahu min umrihi lahzatun wahidah khalisatun liwajhillahi naja. Barang siapa ya,
orang yang sebentar saja dari usia dia itu ada amalan satu saja ikhlas ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat. Nah, artinya untuk bisa ikhlas itu susah gitu. Susah. Berhasil satu aja. Ya tentu yang tahu kita masing-masing ya. Coba antum ketika mengamalkan satu amalan betul-betul ikhlas atau ada tujuan lain. Nah, itu ya. Kalau ada, wah berarti selamat dia sudah. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya keikhlasan ya, dan betapa sulitnya membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran kesyirikan. Maka ikhlas itu artinya adalah ya, kata Syekh Ahmad Farid, tanqiyatul qalbi minasy-syawaibi kulliha, membersihkan hati dari seluruh kotoran kesyirikan. Ya, di antaranya baik sedikit maupun banyak. Sampai ya semua terlepas dari amalan kita itu qasdut taqarrub ya, betul-betul tujuannya adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada pendorong kecuali untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, dan ini wahadalah yatasawwar illaman min muhibbin lillahi ya. Dan ini nggak bisa digambarkan ya, kecuali dari orang yang mencintai Allah ya. Min muhibbin lillah mustaghraqil ham bil akhirah, dan betul-betul yang dia inginkan itu adalah negeri akhirat. Nah ini tidak ada tersisa dalam dirinya kecintaan kepada dunia ya, pun begitu juga dalam hatinya. Nah, maka permisalan ini ya, lau akala au syariba au qada hajatahu kana ya, khalisul amal sahihun niyyah wa man laisa kadzalika babul ikhlas masdudun alaihi illa alan nudur ya. Contoh misalnya seseorang ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia buang hajat, lalu dia ikhlas gitu, benar niatnya. Maka kalau dia tidak ikhlas, tidak benar niatnya, maka keikhlasan itu akan tertutup bagi dia, kecuali alan nudur, kecuali sangat sedikit sekali atau jarang sekali. Nah itu ikhlas kalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ya termasuk kita makan, minum, buang hajat juga bisa nggak kita ikhlas? Makan, minum, buang hajat. Kebiasaan ya. Nah, kebiasaan sehari-hari ya. Bisa jadi amal nggak itu? Bisa ya jadi amal. Makan, minum tujuannya apa? Tujuannya ke Allah bisa nggak? Makan, minum bisa nggak? Bisa. Makan biar apa makan? Kuat beribadah. Minum biar kuat berzikir gitu ya. Nggak kehausan gitu ya. Nah, dan buang hajat ya biar bisa khusyuk misalnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya ikhlas sekalian, bahkan sampai itu kita kalau bisa juga ikhlas lillahi taala. Tapi tadi betul sekali ya, ini terakhir, untuk bisa ikhlas itu cara terbaiknya apa? Kita punya ilmunya, ilmunya. Kita ngerti ilmunya. Maka dalam hadis mengatakan misalnya, ya, man at'ama li nafsihi fahuwa lahu shadaqah. Wa man at'ama li ahlihi ya fahuwa lahu shadaqah. Wa man at'ama li waladihi fahuwa lahu shadaqah. Wa man at'ama li khadimihi fahuwa lahu shadaqah. Barang siapa yang memberi makan dirinya sendiri, itu jadi sedekah untuknya. Barang siapa yang memberi makan istrinya, memberi makan anaknya, memberi makan pembantunya, pelayannya, ya, maka itu menjadi sedekah buat dirinya. Nah, kalau tahu kan, coba, nanti beda sekali ya. Orang yang tahu ilmu ini dengan orang yang nggak ngerti ilmu ini. Ya, bahwa orang yang memberi makan dirinya sendiri bahkan man'at ama, ya, linafsihi fahuwa lahu sedekah. Itu bisa jadi sedekah. Nah, tentu diniati gitu. Diniati lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain.
bahkan kita kerja, ya, cari uang untuk ngasih makan diri sendiri, keluarga, anak-anak, bahkan pelayan di rumah kita, itu bisa menjadi sedekah. Oh, kita ngerti ilmunya. Oh, begitulah kata Nabi SAW. Nah, maka akhirnya ikhlas dia dalam bekerja gitu ya, untuk mencari ma'isyah, menghidupi diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Baik, ikhwan sekalian, ini sudah jam 9:19 ya. Tadi, nah, jadi kita berusaha ya mulai lebih awal ya. Tadi mulai jam berapa? 8:30 ya. Ya, ini supaya ada waktu untuk tanya jawab ya. Jadi kami persilakan, barangkali ada di antara ikhwan sekalian yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, monggo silakan. Tapi tidak tahu ilmunya, karena ilmunya belum sampai. Tapi dulu para pendahulu kita memperjuangkan kemerdekaan. Iya. Mereka berjuang karena tegaknya kalimat Allah, tapi karena kecintaan kepada tanah air. Apakah dia juga masuk syahid? Seandainya gitu ya. Nah, kalau faktanya nggak tahu, jangan-jangan mereka ngerti bahwa perjuangannya adalah li'ila'i kalimatillah kan gitu. Terus seandainya gitu ya, seandainya para pendahulu kita, founding fathers ya, negeri ini karena kecintaan kepada negeri gitu ya. Tapi dia nggak tahu gitu ilmunya. Belum sampai. Ilmunya belum sampai kepada dia. Terus yang ditanyakan, apakah itu? Apakah dia termasuk syahid? Oh, yang kebetulan misalnya qadarullah dia wafat gitu ya. Nah, dia wafat. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, tadi Nabi jelaskan, menerangkan yang disebut jihad fisabilillah itu adalah apa tadi? Litakuna kalimatullah hiyal ulia. Itu satu. Kalau dalam kitab ini apa tadi? Yang disebut berjuang di jalan Allah itu. Nah, yang ikhlas ya, illa makana lahu khalisan wa btagha bihi wajhahu. Kecuali orang yang berjuang itu ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang diharapkan adalah keridhaan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia orang yang berjuang di jalan Allah ya, berdasarkan hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Ada perbedaan nggak dengan hadis yang tadi yang kami sebutkan? Ada ya. Yang tadi yang kedua kan litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Kalau di sini ilama kana lahu khalisan ya wa batagha bihi wajhahu. Kalau yang kedua tadi dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala, yang pertama ini ya, kecuali kalau dia ikhlas lillahi ta'ala, lalu dia mencari keridhaan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada di antara para pejuang itu dia cinta kepada negeri, karena itu kemudian dia ikut berjuang dan dia syahid gitu ya. Dan dia mati ya di medan perang. Mereka itu banyak tersinggung pada hadis yang belum patut diterima. Apa itu hadis atau cuma perkataan? Itu bukan hadis ya. Itu bukan hadis. La asalahu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Ya, wallahu alam ya. Orang yang berjuang dia nggak tahu ilmunya, lalu kemudian dia mati gitu dalam perjuangan, tapi motifnya adalah karena kecintaan terhadap negeri. Kecintaan terhadap negeri. Kalau tadi dalam hadis yang kami sampaikan apa? Hamiyatan. Terus apa lagi tadi? Au saja'atan. Au liyuro maudi'ahu ya. Dia perang tujuannya apa? Untuk hamiyah. Hamiyah itu apa? Membela suku ya, membela sukunya. Berarti kalau membela negeri kira-kira sama atau tidak? Ya, kira-kira sama. Nah, maka di situ nanti bedanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Seandainya belum sampai ilmunya. Ya tadi Allah alam, apakah Allah terima atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas kalau kita kembali pada pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi tadi, itu tidak dibilang jihad fisabilillah. Orang yang ketika dia perang tujuannya untuk membela sukunya, untuk
ya kalau bahasa kita sekarang nasionalisme lah. Ya, itu tidak termasuk. Nah, maka di sini perlu meluruskan niat ya. Jadi perang itu ikhlas lillahi ta'ala karena nah, tapi gini, membela diri itu termasuk bagian daripada perintah Allah atau bukan? Ya, itu mati syahid orang yang membela dirinya, membela hartanya, membela keluarganya itu termasuk syahadah juga, kesyahidan gitu ya. Kesyahidan. Jadi itu. Kalau memang dia dulu tujuannya adalah untuk membela diri, membela keluarganya, membela hartanya karena penjajah merampas begitu ya. Nah, itu ada dalil lain ya. Nah, jadi barang siapa yang membela dirinya, dafa'a an nafsihi wa malihi wa ahlihi fa huwa syahid ya. Ya, orang yang mati karena dia membela dirinya, membela hartanya, membela keluarganya, maka dia termasuk syahid kata Nabi SAW. Ya kalau kita kembali ke hadis itu berarti masuk syahadah ya, dia dapat syahadah. Yaitu. Nah, yang penting tadi berarti kalau kita sudah tahu beberapa hadis ini, seandainya ya suatu saat ada situasi di mana kita harus terjun, nah, maka yang dijadikan pendorong motivasi adalah tadi agar kalimat Allah ditinggikan, ikhlas lillahi ta'ala. Tadi karena kita ngerti ilmunya kan, tadi bahwa tadi membela diri, membela keluarga, membela harta itu adalah syahid ya. Tahu ilmunya kita, maka ya ikhlas kita jadinya kan, berjuang ya untuk setidaknya membela diri tadi, membela harta, membela keluarga. Dan kata Rasul itu adalah syahid. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya itu Pak Jarno. Ya silakan kalau gitu. Mengingat begitu susahnya untuk ikhlas dalam beribadah. Ya. Apakah ikhlas itu ada tingkatannya? Agak ikhlas terus. Sangat ikhlas itu dan rata-rata ketika kita beribadah itu contohnya mungkin saya pribadi sholat duha itu Ya. untuk biar hari ini lancar urusan dunia. Rata-rata untuk tujuan dunia. Iya. Ada hajat kita tahajud itu ada apa? Atau misalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh itu kita supaya dapat pahala dunia seisinya. Ya. Apakah itu termasuk ikhlas? Dan tingkat tertinggi ikhlas itu apa? Oke, baik. Terima kasih Pak Lukito. Nah, jika kita mengharapkan sesuatu yang memang itu disebutkan dalam dalil ya, misalnya tentang rakaatai al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tahu ya, Nabi mengatakan seperti itu. Nah, akhirnya kita berusaha menjaga salat sunnah fajar 2 rakaat karena keutamaannya. Dan karena tahu Nabi mengatakan demikian gitu, dan ini bagian daripada sunnah Nabi SAW. Lalu kita taat kepada Nabi, kita lakukan itu. Nah, ya itu termasuk keikhlasan. Walaupun tadi ada harapan karena ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ada istirok di situ ya. Istirok itu apa? Tujuan yang berserikat ya. Satu mentaati Rasul ya. Dalam Al-Qur'an kan jelas waman atau ar-rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tujuan kedua, dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya berdasarkan keterangan dari Nabi SAW. Maka itu tidak mengapa ya. Itu termasuk tidak menghilangkan keikhlasannya. Mustarok gitu ya. Ada satu ikhlas karena ada dalil dari Nabi, tidak ingin mentaati Rasul, orang yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian karena dalam hadis sebutkan demikian, lalu kita berharap ya semoga kita mendapatkan kebaikan yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu. Jadi mustarok tidak ada masalah ya. Itu yang diterangkan oleh sebagian ulama. Berserikat di dalam amal kita itu satu niat ikhlas, di sisi itu juga kita berharap kebaikan berdasarkan keterangan dari dalil gitu ya. Gitu. Pas komat baru datang. Ya. Jadi dia nggak sholat 2 rakaat Di masjid. Iya. Itu banyak kan kita komat baru datang. Padahal misalnya ada hadis Nabi tadi ya. Iya. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah kok orang pada datang pas baru iqamah.
Kalau kita husnuzon, mungkin dia sholat sunnah fajarnya di rumah gitu. Karena dalam hadis kan Nabi menerangkan gimana? Afdalu ya, sholatikum fi buyutikum illa al maktubah. Seutama-utama sholat kalian itu di rumah-rumah kalian, kecuali yang wajib. Mungkin ya, Pak Widodo dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, bisa jadi orang itu dia sholatnya di rumah. Itu yang paling utama gitu. Walaupun tetap ada kemungkinan di rumah belum sholat juga gitu, karena bangunnya pas azan gitu ya. Itu. Ya. Tapi insya Allah orang yang sudah tahu keutamaan sholat sunnah fajar 2 rakaat itu dia, ya kalau ada kesempatan insya Allah dia kalau udah tahu ya ilmunya dia akan lakukan. Kecuali mungkin tadi pas dia wudu, pas azan bangun wudu, kamar kecil gosok gigi, buang hajat, pas udah rampung iqamah. Kita sholat dulu atau nggak usah di rumah? Nah, langsung ke masjid. Kenapa? Karena ada hadis apa? La sholata idza uqimatis shalah la sholata illal maktubah. Apabila sholat ya sudah diiqamahi maka tidak boleh ada sholat kecuali sholat wajib. Itu sebabnya. Atau nah tadi kesempatannya bisa kita qada nanti di waktu duha ya. Nabi pernah beliau tidak sempat sholatnya, tapi diganti oleh beliau setelah masuk waktu duha. Walaupun ada sebagian ada sahabat yang setelah selesai subuh sholat 2 rakaat. Oleh Nabi ditanya, ini sholat apa? Lalu beliau menjawab, tadi aku tidak sempat sholat sunnah fajar, maka 2 rakaat yang aku lakukan ini itulah sholat sunnah fajar. Nabi apakah melarang? Tidak. Tapi Nabi sendiri prakteknya beliau sholat pengganti sholat sunnah fajarnya di waktu duha. Saya kesimpulannya kita melakukannya setelah sholat subuh itu boleh karena ada dasarnya dan Nabi tidak melarang. Tetapi yang lebih utama di waktu duha. Kalau kita mau mengqadha ya sholat sunnah fajar. Allah a'lam bishawab. Jadi itu Pak Widodo. Itu Pak Poli gitu ya. Kalau kamu syarat, tapi kalau murni urusannya dunia gitu ya. Nah itu yang di sisi Allah tidak dapat apa-apa. Dari salahum fil akhirati. Ya. Kemarin ada orang selesai sholat maghrib, terus mereka sholat lagi. Ya. Nah, setelah sholat saya tanya, Pak, ada sholat apa lagi? Sholat maghrib. Saya pulang bayar utang saya waktu muda. Ya. Dulu nggak pernah sholat. Sekarang sholat. Ya. Nanti habis Isya begitu juga. Salat lagi, Pak. Salat Isya apa ini? Kok 4 rakaat tadi habis Isya? Baru utang ya. Itu. Itu enggak ada dasarnya. Walaupun ada memang sebagian tokoh ya mengkodok sholat wajib. Sholat wajib itu enggak ada kodok. Yang dikodok itu puasa. Kalau puasa ada kodoknya. Makanya Aisyah dulu pernah ditanya oleh seorang wanita, apakah kita mengkodok sholat kita sebagaimana kita mengkodok puasa kita? Apa komentar Aisyah radhiyallahu anha? Aharuriyatun anti. Kamu itu haruriyah apa? Ya. Haruriyah itu ya sebangsa orang-orang Khawarij ya. Umirna ya, kata Aisyah kita diperintah biqada isyam wala nu'maru biqada as-shalah. Kita disuruh oleh Rasul untuk mengqadha puasa tapi tidak disuruh untuk mengqadha sholat. Karena ini artinya sholat itu enggak ada qadha. Illa kecuali. Ada nanti pengecualian. Ya. Kecuali satu orang yang ketiduran lewat waktu sholat. Nah itu boleh menggantinya walaupun sudah keluar waktunya. Atau orang yang lupa. Waman nasiya an sholatin fal yusalliha idza dzakaraha kata Rasul. Barang siapa orang yang lupa dari satu sholat, maka sholatlah dia waktu dia ingat. Jadi ada teman, dia lupa saking sibuknya ikuti acara, asar kelewat. Pas maghrib baru ingat, aduh tadi saya belum asar. Ya itu langsung sholat itu. Idza dzakaraha. Nah itu. Nah ini tadi terkait dengan pertanyaan Pak Widodo. Jadi sholat wajib itu la nu'maru biqadaiha.
Kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat wajib. Nggak ada kodok. Lah terus piye kalau waktu muda nggak pernah sholat gitu ya? Baru sadar waktu usia tua, udah 50 tahun gitu ya, baru sadar gitu. Waduh, dulu saya nggak pernah sholat, sekarang ngerti sholat. Terus piye? Ya istighfar, taubatan nasuha. Mintalah tolong kepada, minta ampunan kepada Allah Ta'ala. Gitu. Jadi nggak bisa dikodok. Gitu. Gitu ya. Tapi memang ada sebagian orang begitu seperti yang Pak Widodo temukan itu. Nah, pendapat yang roji itu nggak bisa dikodok ya. Kecuali tadi untuk orang yang lupa, orang yang tidur, atau satu lagi untuk orang yang terpaksa. Ya, misal ya, Mas Fajar ketika pulang kerja, ya, misalnya menjelang asar pulang kerja, di jalan dibegal, ditangkap, diikat, masukin karung, baru ketemu orang habis isa. Asar sama maghrib kan antum nggak sholat itu. Nah itu wamastukrihu alaihi, terpaksa oleh keadaan. Apakah dosa Mas Fajar nggak sholat asar dan maghrib? Tidak. Tapi ketika ada antum ditemukan palu kito dibukuh Mas Fajar gitu ya, antum dibantu, maka segera antum sholat. Nah asar dan maghrib wamastukrihu alaihi. Yaitu itu dalam keadaan tiga itu, tidur, lupa, terpaksa oleh satu situasi, itu baru boleh. Karena ada dalilnya gitu. Selain saya ini enggak. Ya, terpaksa atau dipaksa oleh keadaan. Terpaksa itu gini. Contoh beda dipaksa dan terpaksa, sama atau beda? Beda ya. Kalau tadi kasus yang saya kasih contoh Mas Fajar apa namanya? Dipaksa oleh keadaan kan. Kalau terpaksa itu gimana contohnya? Kita lagi mau sholat ke masjid. Nah, misalnya Mas Yosep mau sholat jamaah ke sini. Di jalan ada orang ditabrak, motor kenceng gitu ya. Ditabrak, yes. Wah, jungkir balik, luka-luka parah. Padahal Mas Yosep mau berangkat sholat maghrib ke sini gitu. Mana dahulukan? Menolong orang yang kecelakaan tadi atau lanjut jalan, dicuekin aja, biarin aku mau sholat maghrib. Ya kita tolong kan, kita bawa ke rumah sakit ya, sampai betul-betul dia ditangani. Oh ternyata waktunya lama gitu, udah masuk waktu isya itu belum rampung. Sampai sholat maghrib belum kan. Nah itu namanya terpaksa atau dipaksa? Terpaksa. Boleh nggak kayak gitu? Boleh? Boleh. Ya, udah itu yang terbaik. Tolong dulu orang, walaupun akhirnya kita kehabisan waktu sholat, tapi nanti kita sholatnya saat situasinya udah beres gitu ya. Nah itu wamastukrihu alaihi gitu ya. Itu. Maka ya dalam hadis kan sebutkan, innallaha tazawaja li an ummati al khata' wan nisyan wamastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Taala memaafkan, mengampuni dosa umatku karena al khata' itu karena dia nggak tahu, an-nisyan karena dia lupa, wa mastukrihu alaihi atau karena dia terpaksa tadi. Dipaksa atau terpaksa oleh suatu keadaan. Yaitu itu dasarnya Pak Widodo. Oke, terakhir ya Pak saya ingin melengkapi jawaban untuk Pak Lukito tadi ya. Coba antum buka surah Hud ayat 15 sampai 16. Surah Hud ayat 15 sampai 16 ya. 15-16. Sudah ketemu? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Itu kata Allah. Jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya dari amalan yang dia lakukan, ya, dari amal ketaatan yang dia lakukan, tapi yang dia kehendaki ada kehidupan dunia, kenikmatan dunia dan perhiasannya. Lalu apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami pasti akan berikan balasannya, ya, secara penuh atas perbuatan mereka tadinya. Nah, itu. Tapi, ya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, Allah akan balas, akan Allah penuhi apa yang diinginkan itu,
Walisi pulang dengan sempurna. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan ya dirugikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita saya ingin laku nih, laris dagangan saya. Wah, sholat duha lah supaya laris misalnya. Jadi motifnya ingin laku dagangannya. Lalu sholat duha. Di motifnya itu. Dia lupa kalau itu sunnah Rasul gitu ya. Yang dia ingat pokoknya untung lah. Nah, itu alokasi. Alokasi secara sempurna dan tidak akan dirugikan. Itu ayat 15. Tapi jangan berhenti di situ. Ayat 16 saya baca. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang ya yang di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Bisnisnya sukses, usahanya oke. Tapi pas mati, wah kok hilang semua. Nah, itu ya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar wa habita ma sana'u fiha. Dan sia-sialah apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terhapus apa-apa yang mereka kerjakan waktu di dunia itu. Nah ini, maka emang hati-hati ya dalam beramal itu, jangan sampai ya, kita kalau mustarok tadi boleh berserikat gitu. Kita melakukan suatu amalan berserikat. Di satu sisi kita ikhlas lillahi ta'ala, di sisi yang lain kita berharap kepada Allah semoga kita mendapatkan kebaikan. Nah, kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu nggak ada masalah. Tapi kalau motifnya murni dunia, keuntungan dunia, yaitu yang di akhirat nggak akan dapat apa-apa. Yang ada malah masuk neraka dan semua sia-sia itu. Yaitu kalau kita ya. Di antara dalil ya yang menjelaskan orang yang nggak ikhlas, bukan lillahi ta'ala, bukan ya betagi wajhahu, bukan, tapi li ajli dunya wa zinataha. Itu. Yaitu saya kira dasarnya ya. Dalilnya, dan ini tegas sekali ya dalam surah apa tadi? Hud ya, ayat 15 sampai ayat 16. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Saya tanya ada dua. Sebelumnya saya memang tadi di terlambat. Ya. Itu yang illa ibadaka minul mukhlasin. Kok jadi setan sama orang yang takut? Iya. Sama ini ya seperti itu biasa. Sama dia. Oh takut ya? Iya. Itu rahasianya. Ikhlas itu rahasianya. Ya karena dia sendiri bilang begitu kata Allah kan. Nah antum harus interview ke syaitan tuh. Apa yang membuat anda takut sama orang ikhlas? Karena yang hanya tahu jawabannya syaitan itu. Ya, kok kamu takut sama orang ikhlas kan? Karena saya bukan syaitan, saya nggak bisa jawab tuh ya. Saya bisa jawab itu ya. Kenapa kok kamu takut sama orang ikhlas gitu? Nah, antum tahu jawabannya nggak? Oh, kalau antum tahu berarti antum sejenis dengan mereka. Ya. Imam Malik itu saya pakai arahnya ya. Ya. Imam Ustaz. Ya. Waman akhlaso wangko. Waman akhlaso Wangko. wa'alqana. Orang yang ikhlas itu ciri-cirinya bekal. Itu bekal apanya? Apa dikritik tuh? Jalan dulu. Ya puji yo. Orang lewat. Iya. Apa? Yang menurut antum pernah dengar apa itu maksudnya wa'alqo itu? Itu bekal dalam beramal. Jadi bisa jadi imam. Tetap aja ya. Iya. Jadi enggak ya dihina, dicaci maki, dipuji ya. Ciri yang diterima ibadahnya kan dan sesuai dengan itunya. Yang dikatakan Mas Kanu bahwa orang mau sesuai dengan perintah. Saya iakan itu baik.
Ini ikhlasnya dulu. Ikhlas itu semata-mata aku tidak minta makan dari kamu. Paman hukum Man'at amali nafsihi fahuwa lahu sadaqah. Jadi saya dikasih makan oleh kamu, juga tidak mengaruhi saya ikhlasnya. Dia dikasih makan ya tidak ini. Ini masalah ikhlas. Yang dimaksud sekal itu dalam hal pantang mundur karena dicelak, apa pantang orang besar kontribusi itu boleh nggak? Apa bersikap apa boleh nggak maksudnya? Nggak peduli dicela atau dipuji? Hanya minta kepadamu. Bukan boleh enggak, malah harus seperti itu memang. Itu yang lain itu. Gimana itu? Wa man yuridu hasad dunya dunya mama lahu fil akhirati min nasib. Ya. Ya semakna dengan ayat tadi. Ya. Orang yang mencari dunia kalau beri mau tidak Nggak dapat apa-apa, betul. Ya. itu termasuk tidak ikhlas. Apanya yang betul atau tidak ini? Dan dia beribadah hanya ingin dunia. Oh gitu. Iya. Umurnya banyak. Saya beri. Tapi mama lahu fil akhirati min nasib. Tidak berarti kamu berapa. Ya. Aku berkasa tanya gitu. Iya. Biasanya kan Pak. Ini antum mau nanya atau mau nambahin? Kamu betulkan mencari dunia ya dikasih dulu. Ya kan tadi udah surah Hud ayat 15-16 kan sudah clear sebenarnya. Sama kata ikhlas tuh Mas. Bukan ikhlas, ikhlas. Bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu reuni. Oke. Ya. Gak apa-apa, biar beliau gak ngantuk. Kalau nggak gitu ngantuk beliau. Ya. Nah, kalau kita sudah dengar kan, maksudnya tadi kan, ya intinya antum dikoreksi bukan apa ikhlas tapi ikhlas. Ikhlas. Tapi kan dia orang ikhlas. Ya. Tetap Ya. Ya, terima kasih Pak Nasir. Intinya antum tambahi kan? Ya itu ayat lain yang senada dengan ayat ini tadi sebenarnya. Cuman dengan redaksi yang berbeda. Ini orang yang menginginkan kenikmatan dunia Allah kasih, betul. Tapi nanti di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Kalau di sini kan yang ayat ini lebih sadis lagi gitu ya. Bukan hanya sekedar nggak dapat apa-apa, tapi dia dapat neraka gitu. Semua amalnya sia-sia gitu. Nah itu. Ya, jadi jawabannya orang ikhlas hebat kan gitu. Makanya syaitan takut. Nah kalau ditanya lagi kok dia takut, ya tanya sama syaitan itu. Kenapa kok dia takut sama orang ikhlas? Yang jelas Allah mengatakan, syaitan bilang illa ibadakal mukhlasin. Itu yang tidak akan disesatkan oleh syaitan. Artinya orang yang ikhlas itu nggak mungkin disesatkan oleh syaitan. Ya. Yaitu Allah a'lam bishawab. Baik. Oh masih ada, Pak Jar. Ya silakan. Ketika seorang beribadah, kan dalam perjalanan beribadahnya itu mungkin ada sedikit tidak ikhlas. Di tengah-tengah ibadahnya, ya. Kemudian di akhirnya dia sadar itu cuma semata karena Allah. Dan beristighfar, apakah amalnya diterima atau tidak? Diterima. Ya, orang yang awalnya ikhlas di tengah-tengah waktu kita sholat lah misalnya. Pas takbiratul ihram ikhlas gitu. Pas di tengah-tengah kok ada keinginan, wah ini ada orang ini nih, ada mertua saya nih ke masjid kan misalnya, dia sholat dekat kita, wah tak panjangin deh. Ya, sholatnya tak khusus-khusuin gitu ya. Kita sadar, aduh ini nggak ikhlas nih. Lalu kita halau ya, godaan syaitan itu, lalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan kembali, maka diterima. Emang harus dihalau gitu. Tapi kalau kita pasrah sama godaan syaitan, tidak ikhlas sampai rampung, ya rusak.
amalnya, walaupun awalnya ikhlas. Itu. Nah itu emang ada macam-macam ikhlas ya. Ada orang yang dari awal dia nggak ikhlas, tapi di tengah sampai akhir dia berusaha ikhlas, itu diterima. Ada orang yang di awal sampai pertengahan ikhlas, di akhir dia nggak ikhlas, itu nggak diterima. Akhirnya al-a'malu bil khawatimi ya. Amal itu lihat bagian akhirnya. Itu. Jadi ada tadi yang penting akhirnya bisa ikhlas. Ya, yang terbaik tentu saja mulai dari awal sampai akhir ikhlas. Godaan syaitan terus ada. Tapi kalau kita betul bisa mempertahankan keikhlasan kita, maka syaitan tidak akan tidak akan menyesatkan kita ya. Nah, itu. Itu Allah a'lam bishawab. Ikhlasnya orang-orang sufi itu memang biasa ya. Gimana itu? Yang kayak gimana? Kalau memang saya itu mengharapkan yang pasukan saya akan neraka, memang kebablasan gitu, memang nggak ada ilmu. Ya, tadi kan Juga ya. ikhlas itu salah satu syarat diterimanya amal. Yang kedua apa? Ittiba Rasul kan? Kan ada seorang sufi wanita, Rabi'ah Al-Adawiyah itu ya. Ya Allah, seandainya aku beramal karena mengharapkan sorgamu, maka tutuplah pintu sorga untukku. Kira-kira begitu ya. Ya Allah, seandainya aku beribadah kepadamu karena takut akan siksa api nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu, kan begitu. Jadi menurut dia, orang beribadah ingin berharap dapat sorga Allah dan takut dari siksa api neraka, menurut dia itu enggak ikhlas, menurut dia. Nah, tapi dia ibadahnya itu adalah karena cinta ya, maka disebut dia itu tokoh cinta ya. Memang ibadah itu harus disertai ya mahabbah juga ya, roja, khauf, mahabbah, emang harus, itu syarat ya supaya kita tadi bisa ikhlas. Tapi tadi ittiba, orang yang ketika dia beribadah hanya menggunakan cinta tapi tidak ada khauf dan roja, dia kan berarti nggak menggunakan rojanya kan, harap ingin dapat surga dan tidak takut terhadap. Nah, itu nggak benar gitu. Itu nggak benar dan tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Maka kira-kira diterima nggak ibadahnya? Ya tidak. Karena Rasul mengajarkan kepada kita untuk memohon Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Kan gitu. Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Kan di antara zikir yang diajarkan Nabi itu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon surga dan peliharalah aku dari siksa api neraka gitu. Ya itu ya mungkin kalau dalam bahasa antum kebablasan ya bisa juga kebablasan. Itu enggak benar. Walaupun mereka punya dalil. Katanya dalilnya mana? Ketika ditanya. Bukankah ada dalam surah Al-Insan? Dalam surah Al-Insan itu ada ayat innama apa itu yang ya nut'imuka, sesungguhnya kami memberi makan apa itu, ada yang hafal nggak surah Al-Insan? Bentar ya. Gimana? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Katanya itu dalilnya, itu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Jadi sesungguhnya kami memberi makan kalian itu untuk mendapatkan keridhaan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menginginkan jazaa'a wala syukura. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan ucapan terima kasih. Katanya itu dasarnya. Jadi ibadah itu jangan berharap dapat balasan. Katanya itu dasarnya. Tapi dia lupa gitu melihat konteks ayat ini. Ayat ini konteksnya ketika kita berbuat baik kepada sesama makhluk. Itu. Tapi kalau kita kepada Allah berharap dapat surga, ya harus gitu, harus ada roja. Karena itu dicontohkan oleh Nabi. Jadi keliru beristidlal ya, berdalil dengan surah Al-Insan tadi, Ad-Dahr tadi.
Nah itu. Jadi itu Allah menggambarkan ada orang memberi makan anak yatim, orang miskin, tawanan. Tujuannya kami memberi makan kalian itu keridhaan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali kami tidak berharap balasan dari kalian dan ucapan terima kasih dari kalian. Tapi kalau ke Allah konteksnya, ya kita harus berharap, kita harus takut. Gitu. Nah jadi harus bedakan beramal baik kepada sesama makhluk dengan beramal baik di hadapan Allah Ta'ala. Gitu. Itu jadi keliru ya kalau ada orang beristidlal ya, mengambil dalil dari surah Ad-Dahr tadi atau Al-Insan, lalu dia mengatakan ya, beribadah kepada Allah itu jangan sampai berharap dapat surga atau takut dari siksa api neraka, katanya itu. Bahkan itu namanya ibadatul tujar katanya. Ibadatul tujar apa? Ibadahnya pedagang. Saya ibadah kalau saya dapat surga. Gitu. Tapi kalau nggak ada surga, ya saya nggak ibadah. Gitu. Katanya gitu ya. Ada ibadatul tujar katanya. Nah, ya, tapi orang yang berharap dapat surga Allah dan takut dari siksa api neraka Allah itu bukan ibadatul tujar, itu ibadatul ya ibadah yang sesuai petunjuk Rasul. Emang ada tokoh yang membagi ibadah, ada ibadatul abidi, ada ibadatul tujar, ada ibadatul apa al-mukhlis ya. Ibadatul abid itu apa? Al-hur ya, ibadatul hur. Ibadatul abid itu ibadahnya seorang hamba. Karena takut. Jadi kalau ada orang beribadah karena takut berarti dia ibadahnya seorang budak. Tapi kalau dia yang dicari pahala, keuntungan, berarti dia ibadatul tujar. Karena pedagang itu kan so cari keuntungan. Nah itu. Sementara ibadatul al-hur, ibadah orang merdeka itu, dia tidak berharap dan dia tidak takut. Nah, ada memang ulama yang begitu ya, berkata seperti itu. Nah itu tentu ada pengaruhnya dari paham sufi tadi. Berarti kalau gitu keliru dong kita beribadah berharap dapat surga. Tidak. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Anak jawabnya itu sama dengan menentang Rasul. Iya dong, nyelisihi sunnah. Rasul bilang itu kok bilang. Nah, maka ada kitab yang mengkritik ya sufi ya, para sufi itu. Nah itu ada kitabnya ya. Kami punya kitabnya itu banyak keyakinan atau pandangan sufi yang perlu dibantah gitu. Ya, di antaranya ini Itu wallahu a'lam bishawab. Baik teman sekalian, saya kira cukup ya sampai di sini. Ini sudah hampir jam 10. Ya, terima kasih atas perhatian antum semua. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di pekan yang akan datang ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semangat tetap terus thalabul ilmi ya, kita belajar bersama-sama. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo ya selaku pembawa acara, kami akhiri ya wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.